Oke, kita kembali di kabar utama pada malam hari ini, di mana segmen ini kita akan membahas tentang kado Natal spesial. Kado Natal spesial bersama Bang Lumara, selaku pimpinan kita. Malam Bang. Malam bagus. Dan juga Bang Faisal Krep. Sehat Bos? Selamat sehat. Ini kan memang pas ya Krep ya. Ini kan malam hari ini, malam Natal. Biasanya kalau di rumah itu mereka Natal udah nyusun-nyusun kado buat dibuka besok kan gitu Bang. Tapi kalau ketua umum kan biasa nyeleksi. Nah, itu dia. Tahun kemarin kan begitu kan? Betul sekali. Karena kita ingat setahun yang lalu ada kado Natal spesial dari Ketum PSSI, yaitu pelatih baru tim nasional, Bang. Patrick Kluivert. Iya. Entah bagaimana kok tiba-tiba tahun ini sepertinya seolah sama kan gitu, Bang. Ya wajar disebut PSSI Day lah kita. PSSI Day pada malam hari ini. Menyamakan dengan Boxing Day di Inggris. Mirip-mirip lah, kado Natal. Tapi sebelum kita bahas Tapi tentang pertanyaannya Pak Erik lagi di mana nih? Ah, itu dia. Nah, itu. Apakah di Inggris? Kalau di Inggris pasti seleksi. Oh, seleksi. Kan seleksinya udah selesai, Pak. Oh, udah Oh, udah ya? Seleksinya udah Wah. selesai. Lebih ngerti dia, Bang. Jadi kemungkinan John Hartman ini akan Sebut diumumkan nama. lagi Ya ampun. sesudah Natal, sebelum tahun baru. Sebentar, Krep. Kita sebelum mengarah ke nama itu, Oh, iya. kita bahas dulu nih. Kita harus apa ya? Kan namanya juga sebelum dikasih kado kan ada semacam malam perenungan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi selama setahun terakhir, Bang, Ya. bagaimana Babang melihat timnas? Ya, suka atau tidak suka harus kita katakan bahwa gagal. Meski saya sejak awal, meskipun sering diserang oleh para supporter, mengatakan bahwa mimpi ini kita untuk masuk Piala Dunia. Karena dari sisi peringkat, kita kan pada saat itu kan 120, 118. Saya bilang, ya peringkat bukan saja soal angka, tapi ini kan soal banyak hal, soal ekosistem. Jadi saya bilang, mimpilah kita bisa lolos Piala Dunia, tapi habis itu orang marah. Ternyata sekarang ya Lancat juga bilang begitu, Asnawi juga bilang begitu, banyak akhirnya mengaku bahwa ya memang kita pantas. Ya 118 kalau kita bilang tim-tim lain yang peringkat 20 kan deket lah. Tapi kan katanya sepak bola itu adalah tempat keajaiban terjadi, Bang. Jadi seringkali hal-hal yang nggak diduga selalu bisa muncul. Honduras pernah. Sebelum VAR itu terjadi. Iya. Kalau sekarang udah hal semuanya udah pasti. Iya, Bang. Oke, tapi Bang, pada saat itu kan kita bisa dikatakan apa ya, lebih dekat mungkin dengan titik lolos. Kita juga harus mengkritisi juga diri kita, bahwa publik juga, bahwa kita ini udah peringkat 18, 20, belum pernah juara, menguasai ASEAN, tapi selalu disebut nama King Indo. Kan aneh-aneh aja peringkat sudah 20 disebut sebagai King Indo. Gila. Mungkin karena pada saat itu, Krep, kalau nggak salah, kan kita satu-satunya tim Asia Tenggara tuh yang lolos ke fase terakhir gitu kan. Betul. Jadi ya Satu-satunya. ada euforia lah yang harusnya terjaga kan gitu. Betul. Ya karena naturalisasi kan. Naturalisasi. Nah, Makanya kan sebelum kita masukin tahun baru, sebelum masuki babak sepak bola kita yang baru, Tausiah dari Krep ini. tapi kan kita juga harus akui juga, suka tidak suka, mau tidak mau, bahwasanya proyek naturalisasi yang diapungkan oleh federasi gagal total. Masa sih total? Kan gitu. Gagal tipis total. lah. Gagal masuk ke Piala Dunia, iya. Nanti dulu, Tapi iya. lebihnya bahwa semangat, terus cara main, terus PSSI dengan hak siarnya naik, terus penonton penuh, iklan banyak kan berhasil juga. Iya, kalau kan, Krep Nanti dulu, ini. Pak. Iya. Jangan dipotong dulu. Bang, Kalau kayak gitu. dipotong nanti saya dihujat netizen nih. Kan gitu. Gagal totalnya kenapa? Kan gitu. Iya. Karena program rekrutmen naturalisasi itu diapungkan untuk melanggengkan atau menampilkan pemain-pemain kita untuk berlaga di Piala Dunia. Tapi kan nyatanya gagal. Kan gitu. Jadi salahnya di mana dong? Kan gitu. Ini menarik ya sebenarnya kalau dipikir-pikir kan awalnya adanya banyak pemain naturalisasi ya kan dengan pelatih Sintayong itu kita sudah lebih dekat dengan udah babak ketiga Sudah udah jadi mau King habis. Indo. Udah jadi King Indo kan gitu ya. King Indo. Tapi kemudian ada pergantian pelatih yang ternyata harapannya kan namanya juga pergantian pelatih, Pak. Ya kan kita namanya harapan itu akan melangkah jauh lebih, tapi ternyata kan tidak berhasil kan begitu. Pergantian pelatih kan hal biasa. Ya, betul hal Baik biasa. dalam perjalanan maupun setelah perjalanan kan Oke. biasa aja. Jadi soal STY udah masa lalu lah. Gitu. Betul. Iya, Dan makanya tadi saya lanjutkan dulu karena Ya. pada saat itu federasi kita jor-joran dengan anggaran yang cukup besar
memanggil pemain-pemain naturalisasi kita untuk memperkuat timnas dengan Ini pakai target anggaran nih, Krep. lolos. Oh, Kan pakai gitu. anggaran nih. Katanya kan demi merah putih, demi ini nih. Emang bisa Pak, kalau nggak pakai anggaran ya? Kan katanya begitu, Bang. Oh, iya. Kan gitu. Oke, tapi kan sekarang- nyatanya juga gagal. Iya, tapi sekarang sudah selesai, artinya fase itu memang harus dengan rela hati diterima gitu ya. Dan tiba-tiba kita berada di fase yang sama nih, serupa nih, yaitu pada menjelang Natal kita nggak punya pelatih, kan gitu Pak? Iya. Iya kan? Artinya kita harus punya pelatih baru. Nah, makanya kan begitu tahun ini kita gagal semuanya. Jadi kita tidak punya pondasi yang kuat gitu loh. Nah, itu pemain-pemain itu pada hilang. Gimana? Ya, karena gini, kalau kita berbicara sampai tahun 2030, sekarang saya tanya sama Abang, pemain yang saat ini pada saat usianya mereka tambah 4 tahun, otomatis performa mereka akan berkurang. Turun. Nggak Oke, ada berbeda, pemain pasti yang berbeda ya. Mau itu salah aja dibilang turun. kan gitu, Bang. Iya. Kan gitu. Jadi bisa dikatakan ya kita harus akui bahwasanya itu gagal proyek naturalisasi. Makanya kita harus bangun pondasi yang kuat terhadap sepak bola Indonesia kita. Kalau kita berangkat dari transformasi sepak bola Indonesia, menurut saya ada 5 hal penting yang harus diperhatikan oleh federasi. Apa itu? Jadi Pertama- bener nih Bang, jadi bener nih Bang. Infrastruktur, Pak. Oke. Apalagi yang pertama infrastruktur, karena ini penting. Stadion udah Apalagi bagus, Krep. gini, Udah Pak. banyak stadion. Kita harus apresiasi juga MOU yang dilakukan oleh Menteri UMKM, Menpora dan juga Menteri Dalam Negeri kemarin. Tapi pemain-pemain kita atau adik-adik kita tidak hanya butuh stadion, Bang. Butuhnya Kita juga apa? butuh lapangan-lapangan latihan supaya anak-anak atau adik-adik kita bisa berlatih Oke. dimanapun mereka berada. Oke. Dan terutama perbaikan juga lapangan-lapangan di daerah, Bang. Oke. Yang kedua, kurikulum atau Oke. filosofi. Ah. Kurikulum Indonesia nggak ada nih? di segala level Nggak ada. kepelatihan harus seragam. Artinya Kan itu yang Indonesia penting. selama ini udah cuma jadi Villanesia bos aja nih? oke lah. Kita Oke. tinggal kembangkan itu. Oke. Kan yang ketiga. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelatih. Peningkatan pelatih juga itu kan harus baik itu kuantitas maupun kualitas harus diperbanyak. Oke, menarik. Harus Sekarang- dikasih kesempatan Oke. pelatih-pelatih kita untuk ini bisa- menarik. Artinya gini, bagaimanakah posisi pelatih timnas yang baru, ya kan ya, di kelima tadi itu untuk menunjang membentuk timnas yang lebih bagus kan gitu, yang lebih menjanjikan. Ya. Nanti dibahas. Nah. Break dulu. Oh, break dulu. oke, Kita oke, mesti oke. break dulu. Baru guys. 3 soalnya masih ada Iya, 2 lagi. makanya nanti dibahas ya, guys. Oke. Tenang. Kita bahas sesaat lagi. Krep mau keluarin bom. Oke, tadi kita bahas terakhir adalah bagaimanakah posisi sang calon pelatih baru dengan 5 hal yang mau disebutkan sama Krep tadi, Bang. John Hartman, andai kata dia jadi, bukankah pekerjaannya juga akan sama susahnya dengan pelatih sebelumnya? Sama susahnya, tapi kalau kita mengacu apa yang disampaikan oleh Krep, ya kita mundur lagi. FIFA sudah memberikan relaksasi Ya. bahwa kita bisa menggunakan negara-negara bisa menggunakan pemain-pemain keturunan yang berada di luar bisa menjadi warga negara. Dan itu kita harus manfaatkan dan PSSI sudah memarkan itu ya bagus. Asalahnya pilihannya. Kalau John Hartman lewat Kanada bisa menggunakan pemain naturalisasi sampai lolos ke pihak Qatar 2022, berarti kan pemain-pemain yang dipilihnya lebih berkualitas dibanding kita. Ya. Jadi kita pemain kita yang kita pilih ujung-ujung main bukan mengecilkan, mohon maaf bukan misalnya Liga Super, Liga Indonesia, tapi ujungnya main di klub sini. Harusnya kan kita memperbanyak orang main di luar. Luar, begitu ya. Tapi kok mereka masuk di sini? Karena Kanada sendiri juga sebenarnya materi pemainnya juga banyak matang di luar Kanada. Ada di luar begitu ya. Kanada main. Dan mereka juga sebenarnya mengikuti suatu kompetisi MLS yang lebih stabil ya. Lebih stabil. Nah ini menarik, tapi sebenarnya kan nggak ada masalah. Ya. Atau sebenarnya menurut kamu pelatih baru ini apa? Akan berjalan lebih cepat, lebih lancar, atau sebenarnya akan memiliki obstacle yang sama dengan Sinteyong Kalau- misalkan, atau Putih Clever? Kalau menurut saya kalau kita lihat CV dari John Hartman sendiri kan dari sisi kepelatihan memang jauh lebih mentereng lah dibandingkan Patrick Kluivert. Ya. Walaupun dari sisi pemain pada Ya. saat itu mungkin kalah dibandingkan Patrick. Ya. Tapi dari kepelatihan John Hartman lebih berprestasi lah, mampu Achievement-nya membawa dapat lah ya. iya, mampu membawa tim Kanada. timnas Kanada tampil di Piala World Dunia. Cup ya Qatar kan Doha. Nah, cowok-cewek loh itu. Cewek-cewek gitu dan juga membawa tim putrinya medali perunggu Olimpiade Iya, London dan back to back di Brazil juga gitu. Jadi bisa dikatakan kalau bicara track record atau sepak terjang dari John Hartman sendiri juga ini bukan pelatih kaleng-kaleng pasti. Dan itu juga kita juga harus akui bahwasanya PSSI kali ini juga seperti yang disampaikan oleh
Bang Henry Irawan pada saat press conference bahwasanya PSSI tidak mau lagi membeli kucing dalam karung. Jangan Kan beli gitu. kucing, yang lain Kan aja. jangan beli kucing Kenapa dalam karung. kucing? Kan ada kanguru gitu. misalkan gitu ya. Dan ini mungkin lebih jelas gitu kan, lebih jelas. Dan ya kita berharap, makanya juga mungkin saya juga berharap pada pencinta sepak bola tanah air juga jangan terlalu berekspektasi yang tinggi kepada John Hartman ini kan. Lah, ya, Kasihlah kesempatan. Iya, tapi kalau kita nggak punya kasih ekspektasi, waktu. gimana dong, ya kan? Paling tidak saya yakin itu bagian daripada tekanan, Kret. Betul. iya. Betul. Tapi paling tidak biarlah dia bekerja dulu, Pak. Loh iya, tapi kita realistis iya, Iya. tapi jangan sampai tidak punya Oh target iya, kan juga. target itu sudah ditetapkan oleh federasi bahwa saya jual AFF dan lolos Piala Asia 2027. Kan sudah Makanya- lolos ke Piala Asia. Iya, Ya kan? iya. Lolos ke fase Lolos grup ya. grup. Lolos grup Oke. Piala Asia. Makanya kan insya Allah mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat ini PSSI akan segera mengumumkan John Hetman sebagai pelatih yang sah untuk menangani timnas Indonesia dan di Januari langsung menangani. Ini squad sign aja senior. belum, tapi kita udah ngomong pas Jen Horman gitu ya. Sepertinya Infonya iya. begitu. Infonya begitu. Ya, Sesudah kalau dia- Natal dan sebelum tahun baru, Bang. Kan Nah, gitu. masukkan aja kepada PSSI Iya, iya. bahwa kalau memang John Hetman diputuskan, jangan lagi seperti sebelumnya Apa itu, Bang? memutuskan satu paket. Oke. Ya, kalau sekarang John Hetman ya udah sebagai head coach, dia dibantu oleh lapisannya semuanya adalah pelatih-pelatih lokal Nah, agar ini menarik terjadi nih. transfer knowledge, ada perpindahan pengetahuan gitu. Ini bagian dari yang disebutkan nama Betul. tadi ya, Bang ya? Yang Dan 5 ingat, itu. pelatih Will Coover dulu yang hampir saya membawa kita ke Olimpiade Montreal, Kanada, pas aja itu asistennya salah satunya adalah bapaknya Nova, Satu Anwar. Satrono Anwar. Jadi Ya. gunakanlah pelatih-pelatih lokal sebagai aset karena pelatih-pelatih lokal yang tahu tentunya yang berkualitas gitu. Ini Abang nggak nyindir yang sebelumnya kan? Yang nggak ada pelatih Indonesia gitu kan, Bang? Nggak kan, Bang? Emang kan ada dong. Yang sebelumnya ada dong, Masyur kan ada. Masyur kan bagian Iya, bagian dari pelatihan. bagian Iya. dari pelatihan. Nggak, tapi menarik, Bang. Karena kan yang masih begini. Ini pelatih asalnya dari Inggris, begitu ya. Inggris. Basicnya rootnya agak berbeda dibandingkan dengan Patrick Kluivert maupun Sintayong begitu. Artinya apakah mungkin ada perubahan gaya main, perubahan ada budaya di dalam ruang Ya. ganti mungkin? Ya kalau saya sih saya sepakat sama apa yang tadi dikatakan oleh Bang Mara bahwasanya memang betul dalam aturan yang namanya penetapan asisten itu merupakan hak prerogatif dari para pelatih. Siap. Tapi harusnya federasi mempunyai klausul yang bisa menyatakan bahwasanya bisa menitipkan pelatih lokal kita untuk mendapatkan transfer ilmu dari Iya, pelatih asing ini. Karena kalau kita berkaca pada track record sebelumnya, dari Alfred Riedel kita punya asisten Widodo, Iya, Polusin. Luis Milla, Polusin waktu Bima itu Dadul Sakti, Indo. Iya. Peter Wade, ada Fahri Husaini, Iya. Sintayong, ada Nova Arianto. Ya. Hanya yang Yang katanya kemarin komposisi pelatih terbaik itu aja. Dia Yang tidak menyertakan pelatih lokal. Nah. Kan gitu. Bahkan untuk komponen dari sport nutrition aja harus dari rambut merah mata biru. Sampai Kok direktur kayaknya tekniknya kita juga. Direktur tekniknya kayaknya juga. kita dari yang lokal kayaknya kita nggak ada yang mampu gitu kan gitu. Padahal kan itu penting harusnya. Oke. Tapi sekarang gini, John Hetman ketika melatih Kanada itu memiliki rekor pertandingan yang bagus. 62%. 62% kemenangan. Bagaimana Krab, lu melihat harapan gitu ya, harapan Ya, itu dia, untuk makanya. Indonesia dengan segala masalah yang tadi sempat kamu sebutkan dulu. Iya makanya kalau saya melihatnya John Hetman ini bukan kaleng-kaleng. Yes, King. Kan gitu. Tinggal sekarang Kaleng-kaleng. bagaimana JH ini bisa cepat beradaptasi, memahami kultur sepak bola Indonesia, dan yang terpenting adalah untuk membangun sepak bola Indonesia kan tidak bisa instan, Oke. perlu proses. Iya. Makanya mungkin Ya kita harus proses memberikan jangan juga kelamaan loh. Bang, kira-kira nih Bang, dengan kita punya AFF, terus kita ada FIFA Series. AFC Nation ya, Nation Ya. League Ya. AFC Nation Nation League ada September. FIFA Series di Ya. bulan Maret, kemudian Piala Asia di awal 2027. ya. Realitanya- Penentuan di AFF. Kuasai dulu Asia Tenggara. Oke. Yang dulu dibilang Jadi cuma 6 bulan, Bang, Yang waktunya, dibilang Bang. sama fans timnas atau fans ST dulu King. Piala Ciki gitu. Heeh. Ya kita karena udah king jadi king Indo gitu kan, masih peringkat 120. Iya. Ya masih kuasai AFF. Jadi Di situ ada- penentuannya di situ. Ya. Mungkinkah John Hartman akan mengulang presentasi kemenangan ini, Bang? Atau paling tidak sesuai dengan harapan? Kalau lihat materi pemain sekarang masih bisa. Oke. Masih bisa. Karena AFF rasanya udah libur ya semua ya. Iya. Tinggal dicek aja jadwalnya. Rasanya pemain kita kompetitif untuk AFF. Oke.
Tapi Bang, tar dulu, makanya saya mau sampaikan juga. Apa? Bahwasanya tadi kalau yang Abang bilang, kalau misalnya kita berbicara pemain-pemain kita yang sekarang, Ya. mereka kadang kita harus perhatikan juga bahwasanya pada saat mereka pindah ke warga negaraan, mereka menjadi pemain asing di negaranya dan itu membuat persaingan mereka di negara mereka akan sulit karena melihat Lah, jangan rekor. gitu. Verdong main di main Benar, ada di Liga beberapa pemain Prancis. Bang, ada Dan J.I.Z, Jazz main di- Verdong, Kevin Iya. Dix, memang itu. Ya itu masih benar-benar agennya aja sih sebenarnya. Oke, Bang Malan, terima kasih banyak buat kesempatan pada malam hari ini. Bung Grat, Jadi sebenarnya John Herman. Kalau menurut lihat umur, mestinya lu yang latih. Ya. Pelatih baru, semoga baru. membawa berkah buat sepak Kita bola tunggu kita. apakah memang kado pada Natal tahun ini Ya. adalah bernama John Herman. Yang pasti kabar pertama akan saya kembali saat lagi untuk Anda. Thank you, Bro. Bang.